Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2023-2024. KPK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kepada Yakut. Pemeriksaan pertama ini dilakukan pada Agustus 2025 dalam tahap penyelidikan. Kemudian pada September 2025 Yakut kembali diperiksa dalam tahap penyidikan. Kasus ini bermula dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota tersebut harusnya dibagikan ke 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. KPK menduga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan tersebut. Dua tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf khusus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dua orang tersebut. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk dua tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK ini juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Selain itu, pihak kepolisian terbuka jika pihak keluarga memiliki novum atau bukti baru. Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Langkah menghentikan penyelidikan kasus ini diambil karena rangkaian penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana dalam peristiwa itu. Meski demikian, kepolisian terbuka jika pihak keluarga Arya Daru memiliki novum atau bukti baru. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Surat penghentian penyelidikan juga telah dikirimkan kepada keluarga korban. Ya. Alasan dilakukan penghentian penyelidikan. Yang pertama, tidak ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kemudian, rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan, Niholai Aprilindo, ini mempertanyakan keputusan Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dikatakan belum ditemukan terjadinya peristiwa pidana. Dengan adanya frasa atau kalimat yang menyatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, maka secara logika hukum belum itu berarti masih terbuka kemungkinan tentang adanya peristiwa pidana. Namun pertanyaan kami, kalau alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, lalu kenapa penyelidikan dihentikan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat krusial, baik dari tim penasihat hukum, dari keluarga, dan juga dari masyarakat.